Oke, kita berada di kebun kelapa milik Profesor Sisunandar. Saya bersama beliau. Ini beliau. Jadi ini luas berapa, Prof? Kalau di sini 8 hektar. Luar biasa. Kalau yang di blok sebelah sana Ini 2 hektar. ketinggian berapa, Prof? 400. 400 mdpl. Tanah kering. Tanah kering berbukit. Luar Bukit biasa. Curam luar biasa nih, Prof nih. Berani sekali ya. Bukan berani, Iya. punyanya duit bisa untuk beli lahan begini tak. Itu salah satu tuh kebun beliau tuh. Di balik rimbunnya kelapa itu ada pilanya beliau. Semalam saya menginap di sana. Oke. Iya. Nampak tuh. Ada seling di sana yang bisa untuk Iya. flying fox. Iya, betul. Tingginya sama apa lebih rendah? Di sini lebih rendah, jadi bisa Lebih rendah. serut, tapi Iya. enggak lah. Luar biasa. Di mana Pak? Di atas itu Pak. Iya. Kita masih naik ke atas bersama Tuan Guru Prof Sisunandar. Jadi saya mau berguru ke sini tuh guru Balik Pak. cara membersihkan kebun yang baik dan benar. Boleh ada yang lebih tinggi dari pohon kelapanya. Nah ini Prof, ini sepertinya kayak dalam Yang blok ini semuanya genja. Genja ya. Ini bongsor ya di ininya, subur apa? Ada yang di bagian tanah subur ya cepat gede gini. Oh ini bongsor ini. Kalau yang ini kelapa dalam. Ini disemprot juga ya Prof ya? Sempat. Karena nggak terkendali ya kalau itu lama. Iya. Sempat seperti tadi. Tapi tetap jadi pupuk juga ya. Iya. Kan busuk nih. Dan ini sengaja dibikin lebih cekung Iya. biar airnya ngumpul di sini. Ini seperti ini. Kalau nggak dibikin cekung nggak bakal tumbuh Pak. Iya. Luar biasa. Ya akal-akal biar Iya. biar mau tumbuh. Jadi sahabat-sahabat, lahan dibuat seperti ini. Nah, dibuat piringan cekung. Jadi air masih di sini. Kalau hujan airnya tidak langsung habis mengalir. Sempat menggenang Prof ya. Ya. Ini seperti ini. Tapi kan paling Iya. cuma 2-3 jam. Iya, Tergenang sehari ya apa kelapa itu. iya, betul. Oh ini rupanya Prof juga mencoba menarik air dari bawah ke atas. Kalau kemarau aja dinyalakan Pak. Iya. Kalau kemarau, Ini mumpung baru ini mau tumbuh. ini pohon. Oh ini Mumpung nabrak di atas. ya supaya tidak tumbuh rerumputan ya. Ya. Tapi berbuat adem juga ya, membuat suhu. Kemudian dia ngambil nitrogen dari udara. Oh, Jadi menyuburkan tanah Pak. ya. Banyak. Baru mulai tumbuh. Ya betul. Lumayan. Seperti ini. Ini kultur miring dibuat seperti ini. Kita masih jalan dengan Profesor Kelapa. Bisa naik Pak. Ya. Kita naik ini. Aduh, padahal gak ada persiapan ini. Gak ada persiapan latihan ini. Luar biasa jalannya, sahabat-sahabat. Ya, luar biasa. Hanya ada pagali di bawah tuh, nampak kebun kelapa di sana. Kita tertinggal sama Prof jalannya. Prof ini udah jalannya lincah sekali. Ini kopinya ada tanaman kopi awalnya Prof ya? Ini kopi aren. Saya potong. Bersih semua. Oh itu. Udah mulai bagus. Jadi kok kondisi tanah miring dibuat seperti ini sahabat-sahabat tuh. Dibuat seperti itu sahabat-sahabat. Jadi air tertahan di situ bila hujan. Oh sana.
Oke, kita lanjut. Tertinggal sama Prop. Kopinya nggak dilanjut, kenapa Prop? Masih ganggu. Oh, nanti tetap dilanjut. Disambung aja. Ya. Sunrise. Oke, sahabat-sahabat, ini sampai di puncaknya sahabat-sahabat ini bersama Prop Nandar. Masya Allah, ini luar biasa sahabat-sahabat. Ini luar biasa sahabat-sahabat, terbayarkan sudah. Itu ada kursinya. Ini puncak Kopior Profesor Sisunandar. Ini hibrida, Pak. Ini semua hibrida. Ini Kopior hibrida ya, yang uji coba. Ini Kopior hibrida, belum ada di mana-mana, baru ada di sini. Baru 4 bulan ini. 4 bulan tanam. 4 bulan tanam. Berarti kalau usia benih mah ini udah 3 tahun lebih ya? Ya, kalau dari awal. Iya. Ini luar biasa, Prof. Tapi cepat, tumbuhnya cepat. Jadi apa nih saran tips dari Profesor Sunandar untuk pemuda-pemuda supaya generasi muda dan generasi tua supaya nanam kelapa nih? Apa ya? Yang penting tanam aja. Oh, tanam aja ya, Prof. Iya. Iya, saya hanya menanam. Perkara hasil dan lain-lain bukan urusan saya. Tanam yang baik, pelihara yang baik. Luar biasa. Hasilnya nggak akan tipu. Sekali lagi, Prof, ini untuk yang sahabat-sahabat yang ingin benih yang yang asli benar, karena banyak sekali di medsos di beredar lah gitu ya, foto-foto Profesor Sunandar ini dan menjual benih murah sekali menggunakan foto-foto Prof ini. Harus hati-hati kalau beli benih, karena ada dulu saya belajar dari guru saya petani dari Riau, hanya lulusan SMA. Dia ngajari saya begini untuk memilih benih itu. Benih itu ibarat mobil. Ya. Kalau punya Ferrari, yang satu punya Suzuki Cherry. Kalau masih digeber umur kecepatan 60 km per jam, dua-duanya bisa. Tapi kalau minta kecepatan 200 km per jam, pasti Suzuki Cherry nggak akan bisa. Nah, benih begitu, pilih benih yang paling bagus. Karena kalau benihnya tidak bagus, pasti nanti hasilnya kurang bagus. Karena sama ibaratnya seperti mobil tadi. Nah, kalau milih benih, syarat utamanya cari produsen benih yang punya pohon induk. Ya. Kalau nggak punya pohon induk, jangan beli, nanti ditipu. Untuk ini, Prof, mungkin ada pengusaha yang mau mengembangkan perkebunan kelapa, atau apakah itu kopior, apakah yang kelapa dalam atau gitu. Kira-kira apa nih lahan, misalnya dia belum memiliki lahan, apa yang harus diperhatikan untuk mempersiapkan lahan? Kalau ada yang perlu diperhatikan pertama duit, Pak. Oh, duit. Kalau ada duit nggak bisa beli lahan. Kalau duitnya banyak, beli lahan yang bagus. Lahan yang bagus nah, itu. Kriteria bagus itu seperti apa, Prof? Lahan datar. Itu syarat utamanya air bagus. Ya, air bagus itu harus ada air. Ya. Ketika musim kemarau pun ada air. Ya. Itu syarat pertama. Lahan datar, air bagus. Kesuburan tanah nomor 2. Nomor 2, karena masih bisa diakalin masih lah. Bisa diakali dengan pupuk, dengan diolah tanahnya, dikasih organik, ditumbuhkan jamur dan yang dikomposer di situ yang bagus, pasti hasilnya akan bagus. Jadi yang syarat pertama itu
lahannya datar, airnya bagus. Datar, airnya bagus. Kalau terpaksanya seperti saya, Sudah terlanjur. bukan terlanjur, duitnya hanya cukup untuk itu. Tidak ada lagi duit untuk beli lahan datar. Lahan datar mahal, Pak. Kalau lahan begini murah, ya harus dirawat dengan sangat baik. Setiap saat harus dicek, kontrol begini, karena pupuk terbaik itu telapak kaki pemiliknya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau yang udah terlanjur punya lahan, lahan kering misalnya ya, semiring seperti ini, bisa tetap digarap ya. Ini saya garap, Pak. Iya. Kalau nggak saya garap nggak. Iya. Sudah terlanjur dibeli, uang sudah terlanjur keluar, iya. masuk. Luar biasa. Itu tanggung jawabnya. Iya. Cuma memang produksinya, produktivitasnya tidak akan sebagus lahan datar Yang ada pengairan ya. Iya. Yang airnya bagus. Yang airnya bagus. Lahan datar itu. Ada nggak sih kriteria air bagus itu seperti apa? Air yang dimaksud Pokoknya air bagus. sepanjang tahun ada air. Oh, bukan berarti dari sisi kualitas. Enggak. Oh, ya. Sepanjang tahun ada air. Jadi yang disebut air bagus itu adalah airnya ada terus ya. Iya. Bukan berarti harus airnya yang pH-nya sekian. Saya nggak pernah perhatikan yang urusan kualitas tanah, kualitas air nggak pernah. Air payau pun bisa ya, Prof ya. Air Saya belum pernah nyoba di air payo, tapi selama ada air bisa. Nyatanya kelapa itu di tepi pantai juga hidup. Ya. Kalau nggak bisa hidup berarti yang rawat yang belum bisa. Luar biasa. Oke. Itu Prof untuk Nah, mencocokkan ini Pak Galih nih. kondisi lahan tanah dengan varietas itu perlu kita matchingkan atau kita sikat saja. Kalau lahannya tinggi atau berbukit atau kurang air, sebaiknya nanam kelapa dalam, jangan kelapa ganja. Tapi kalau lahannya datar, sikat aja kelapa ganja. Oke. Kalau untuk industri misalnya, Prof, kita lebih mengejar keuntungan kelapa genjahnya atau kelapa dalamnya. Industri apa dulu? Industri santan. Kalau industri santan, kelapa genjah lebih bagus, lebih banyak kan? Nah, Ya, ini panennya lebih cepat. Ini Kalau menarik nih. genjah itu 20 hari panen. Kalau kelapa dalam itu 26-28 hari. Jadi terpaut seminggu. Seminggu kali. Iya. Jadi kalau kelapa genjah itu kalau produksi full maksimal itu bisa sampai 200 butir per tahun satu pohon. Tapi kalau dalam paling pol itu 120-150. Wow, berarti dalam 1 hektar kita bisa kejar di atas 2 ton. Wah, ini luar biasa. Kemudian kalau asal dirawat dengan bagus, airnya bagus. Kebun yang di bawah itu, kebun di kampus itu bisa sampai 200. ya. Kemudian dengan model polikultur kita sarankan untuk sebagai tambahan income kepada petani enggak, Prof? Disarankan, tapi yang tinggi tanaman selanya harus lebih di bawah kelapa. Kelapa tidak mau ada yang lebih tinggi dari tidak mau. Ada yang lebih tinggi dari kelapa. Ada lebih bawah. Di awal-awal begini kalau ditanami kacang, tanami yang teman-temannya gitu nggak ada masalah. Tapi kalau ditanami pisang yang masih awal-awal begini, ini kalah ini. Tumbuhnya lambat. Iya. Itu pisang, apalagi ditanami kakao coklat. Oke, terima kasih Prof. Salam kelapa Indonesia. Salam kelapa Indonesia.